Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat. Washington disebut tengah menyiapkan kekuatan militernya, termasuk pengerahan berbagai sistem senjata untuk menghadapi kemungkinan konflik. Di sisi lain, Iran juga masih memiliki senjata yang berpotensi mengancam kepentingan AS di sana. Situasi ini membuat sejumlah personel Amerika di pangkalan Qatar diminta meninggalkan lokasi, sementara negara-negara tetangga Iran khawatir eskalasi akan mengguncang stabilitas kawasan. Lalu, senjata apa saja yang mungkin dikerahkan AS dan Iran dalam potensi bentrokan ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden AS Donald Trump kembali mengancam akan menyerang Iran. Kali ini, alasannya adalah untuk menunjukkan dukungan kepada ratusan ribu warga Iran yang protes terhadap rezim Iran. Namun para analis menilai serangan berikutnya tidak akan sama seperti operasi sebelumnya yang hanya menargetkan beberapa fasilitas nuklir dalam satu aksi cepat. Serangan yang diklaim bertujuan mendukung para demonstran diperkirakan akan menyasar pusat komando dan fasilitas yang terkait dengan militer. Masalahnya, banyak markas dan pusat komando tersebut berada di kawasan padat penduduk. Jika warga sipil menjadi korban, dampaknya bisa berbalik merugikan AS. Tujuan politik bisa gagal, dan pemerintah Iran bisa menggunakan kejadian itu sebagai bahan propaganda. Untuk itu, seorang analis militer menilai setiap serangan harus dilakukan dengan sangat presisi dan tanpa mengenai pihak non-militer. Jika pada serangan sebelumnya mengandalkan pesawat penyerang siluman B-2, kali ini para analis menilai Washington akan menggunakan berbagai jenis senjata yang lebih fleksibel. Salah satu opsi utamanya adalah rudal jelajah Tomahawk. Rudal ini dapat diluncurkan dari kapal perang atau kapal selam Angkatan Laut AS dari jarak jauh, bahkan tanpa harus mendekati wilayah Iran. Tomahawk dinilai mampu menghantam target dengan akurasi tinggi seperti markas dan pangkalan militer Iran. Pilihan lain adalah Joint Air-to-Surface Standoff Missile atau JASSM. Rudal ini memiliki hulu ledak penembus seberat 1.000 pon dan jangkauan hingga 1.000 km. JASSM bisa diluncurkan dari berbagai jet tempur seperti F-15, F-16, F-35, serta pesawat pengebom B-1, B-2, dan B-52. Dengan jarak tembak sejauh itu, pesawat AS tidak perlu masuk ke wilayah udara Iran. Selain rudal, AS juga bisa menggunakan drone bersenjata dalam operasi militer. Drone digunakan untuk pengintaian sekaligus serangan presisi tanpa membawa pilot, sehingga risiko kehilangan personel militer bisa dikurangi. Para analis menilai kecil kemungkinan AS akan mengerahkan pesawat berawak untuk menjatuhkan bom dari jarak dekat. Risiko ditembak jatuh oleh pertahanan udara Iran dianggap terlalu tinggi. Saat ini, kapal induk terdekat milik AS, USS Abraham Lincoln, berada ribuan kilometer di Laut Cina Selatan. Akibatnya, opsi serangan cepat menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Jika serangan dilakukan dalam waktu dekat, maka peluncuran senjata kemungkinan besar akan dilakukan dari pangkalan udara di kawasan Teluk Persia atau dari jarak yang lebih jauh melalui kapal perang dan kapal selam. Dengan kemampuan serangan jarak jauh tersebut, AS bisa melakukan operasi militer tanpa harus mengerahkan banyak pasukan ke garis depan. Para ahli menilai Iran masih bisa menggunakan sisa rudal jarak menengah atau mengandalkan rudal jarak pendek, rudal jelajah, dan roket untuk menyerang pangkalan AS di Timur Tengah. Menurut Nicholas Carl dari American Enterprise Institute, banyak pangkalan militer AS di kawasan Teluk Persia masih berada dalam jangkauan senjata-senjata itu. Saat perang dimulai, Iran diperkirakan memiliki sekitar 2.000 rudal jarak menengah dan jauh, salah satu yang terbesar di kawasan Timur Tengah. Namun ratusan rudal telah ditembakkan dan banyak gudang penyimpanan hancur akibat serangan Israel. Israel juga disebut telah menghancurkan setidaknya setengah dari peluncur rudal Iran. Hal ini membuat kemampuan Teheran untuk melakukan serangan dalam jumlah besar menjadi sangat terbatas. Semakin sedikit peluncur yang tersisa, semakin sulit bagi Iran untuk meluncurkan serangan rudal secara masif. Serangan Israel juga mengganggu sistem koordinasi Iran, memaksa mereka meluncurkan rudal lebih cepat agar tidak keburu diserang balik. Akibatnya, Iran kesulitan melakukan serangan besar yang terkoordinasi secara serentak. Meski demikian, Iran masih memiliki persediaan drone serang dalam jumlah besar.
Drone ini bisa diselundupkan ke milisi Syiah di Irak dan digunakan untuk menyerang pangkalan militer AS. Milisi Houthi di Yaman yang didukung Iran juga berpotensi melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah meski sempat menyetujui gencatan senjata dengan AS. Akan tetapi, persenjataan Iran juga memiliki kelemahan. Serangan Iran ke Israel pada 2025 lalu membuktikan banyak rudal Iran bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel dan AS. Akurasi serangan Iran juga dinilai buruk dan sebagian rudal gagal mencapai target karena masalah teknis dan kualitas produksi. Untuk menembus sistem pertahanan udara, Iran harus meluncurkan rudal dalam jumlah besar secara bersamaan. Persenjataan Iran memang memiliki sejumlah kelemahan. Akan tetapi, potensi eskalasi memicu imbauan agar prajurit AS meninggalkan pangkalan militer terbesar mereka di Timur Tengah di Al-Udeid Air Base, Qatar. Seorang pejabat AS menyebut imbauan tersebut bersifat preventif, mengingat situasi keamanan di kawasan yang semakin tidak stabil. Kedutaan Besar AS di Arab Saudi juga meminta para personelnya untuk waspada dan membatasi perjalanan yang kurang penting ke instalasi militer. Tak hanya mereka, warga AS di sana juga diimbau menyiapkan rencana keselamatan pribadi. Kekhawatiran juga meluas di negara-negara tetangga Iran. Mereka takut serangan militer ke Teheran akan mengguncang stabilitas kawasan dan memicu dampak besar. Karena itu, sejumlah negara menekan pemerintahan Trump agar mempertimbangkan kembali opsi militer. Pejabat Arab dan Turki telah meningkatkan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran. Arab Saudi, Qatar, dan Oman juga meluncurkan inisiatif diplomatik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Pemerintah Arab pun memperingatkan serangan ke Iran justru bisa menyatukan rakyat Iran di belakang rezim. Kedua negara memiliki kapabilitas militer yang mampu menimbulkan dampak signifikan baik secara keamanan maupun stabilitas kawasan. Penggunaan kekuatan militer dalam skala besar diperkirakan akan memicu efek domino terhadap negara-negara sekitar. Oleh karena itu, situasi ini terus menjadi perhatian utama komunitas internasional. Pantau